Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku baru sampai kantor ya. Agak pagi hari ini, cuma hari ini memang agak rame ya. Rame banget kayaknya di jalan juga penuh gitu ya. Rame gitu hari ini. Nggak tahu deh ada apa gitu ya. Cuma harusnya nggak ada apa-apa lah ya teman-teman ya. Iya, jadi seperti biasa teman-teman. Aku coba bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Tapi yang kali ini mungkin yang ringan aja lah gitu teman-teman. Yang nggak terlalu lama juga gitu. Tapi setidaknya teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kali ini kita mau bahas tentang mungkin teman-teman pernah kepikir ya dalam dirinya atau hatinya gitu atau pikirannya gitu ya. Kalau apakah hantu itu berkoalisi atau bisa berteman atau mungkin bisa berantem gitu antar sesama hantu, kira-kira seperti itu. Hantu atau jin atau apalah gitu ya. Nah, di sini aku mau jelasin gitu ya teman-teman ya. Kalau dari pengalaman aku sebagai seorang indigo itu, hantu itu yang pasti dia berkoalisi, aku nggak tahu, tapi pasti dia nggak sendiri gitu, ada yang tidak sendiri gitu loh. Jadi ada yang bergelombol atau ada yang dua, ada yang bertiga gitu, ada yang tiga gitu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengenai kayak ada teman atau apa mungkin bisa terjadi gitu teman-teman, karena ini sekarang ini di kantor aku di lantai 3 itu kan kosong, tapi dijadiin gudangnya ini untuk barang-barang nggak kejual, kayak barangnya udah mau expired gitu. Nah ini kan kantor aku bergerak di bidang makanan gitu teman-teman. Maksudnya makanan packingan lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada barang-barangnya yang nggak kejual yang udah mau expired ditaruh di lantai 3. Nanti pada suatu waktu itu nanti ada yang ngambil, orang yang beli borongan, biasanya dia beli buat jadi pakan ternak atau makanan ikan, kira-kira seperti itu. Jadi yang udah basi biasanya, tapi dia ngambilnya itu lama gitu ya, bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali dia baru datang ambil, sekali ambil langsung kosong lagi gudangnya, kira-kira seperti itu. Jadi memang di lantai 3 itu sepi, nggak ada orang gitu loh, tapi tetap ada meja dan kursi-kursi kayak kursi kantor gitu yang ada rodanya ya gitu. Itu cuma dipakai untuk orang sementara, ke situ kayak cuma untuk mencatat pengeluaran masuk barang gudang aja gitu. Nah, jadi sepi gitu, di lantai 3 itu sepi teman-teman. Paling cuma ada orang mampir bentar doang buat taruhin barang gitu, buat setor barang ke situ gitu. Nah itu teman-teman kantor aku itu ada info kayaknya pernah lihat kursi bisa gerak-gerak gitu di situ. Nah habis itu ya udah aku pernah lah lihat gitu. Memang di lantai 3 itu sepi kan, jadi memang banyak sosok teman-teman, banyak sosok hantu di situ bermacam-macam. Nah jadi pernah aku ke atas lihat, itu ternyata memang benar teman-teman, kursi itu didorong-dorongin sama mereka itu hantu. Jadi memang ada hantu yang dorong, misalnya hantunya dorong kursi dari posisi dari kiri ke kanan, nanti didorong lagi sama hantu yang B dari kanan ke kiri gitu. Jadi seperti mereka kenal dan mereka bermain, kira-kira seperti itu. Jadi aku yakin dalam pengalaman dan penglihatan aku, hantu itu berteman atau bergelombol atau tidak sendiri itu benar gitu teman-teman, karena memang ada hantu yang dia agak jarang sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu hantunya yang cukup terkenal gitu ya, istilahnya seperti pocong itu, dia agak jarang sendiri teman-teman, biasanya dia berdua atau bertiga gitu, atau berlima gitu. Berempat agak jarang, banyak kan 5 gitu atau 3 gitu atau 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka ya jarang sendiri. Cuma kalau hantu yang wanita itu yang disebut kuntilanak itu banyak di pohon-pohon dan di atap rumah ya. Ya itu banyak kan sendiri dia gitu. Jadi memang mungkin tergantung jenis hantunya juga gitu. Jadi kalau untuk yang masalah hantu itu berteman atau apa mungkin bisa iya gitu dari pengalaman dan penglihatan aku. Nah sekarang lanjut untuk masalah apakah hantu itu bisa berantem atau bertengkar gitu ya antar hantu gitu. Itu jujur aja sampai sekarang hari ini aku hidup, aku belum pernah lihat teman-teman. Karena aku selalu beranggapan kalau hantu itu sifatnya teritorial. Jadi hantu itu dia tidak akan berpindah terlalu jauh. Biasanya dia di situ-situ aja teman-teman. Andai kata dia berpindah pun nggak terlalu jauh, tapi akhirnya balik lagi ke situ gitu loh. Jadinya
mungkin nggak bisa kayak, jadinya udah ada teritori masing-masing gitu, jadinya nggak bisa seperti kita bisa berantem karena lahan parkir atau apa gitu kan teman-teman ya. Kalau di hantu itu nggak ada, jadi dia sifatnya teritorial, jadi memang udah ada gitu tempatnya gitu, jadinya nggak mungkin terjadi secara logikanya juga nggak terjadi gitu. Nah, yang bisa terjadi ini adalah kalau ada orang yang punya kodam. Jadi jin penolong ini gitu ya. Ini kan kodam ini kan memantau atau mengikuti orangnya gitu kan. Nah, dia kan sifatnya juga ada sebagai pelindung dari orangnya yang punya dari hal-hal mistis gitu ya. Itu harusnya benar gitu teman-teman. Nah, itu pernah ada kejadian aku ke kasino gitu teman-teman. Jadi ada kayak wanita gitu ya, wanita. Ini kayaknya aku udah pernah bikin videonya deh, cuma aku agak lupa gitu teman-teman. Jadi ini coba aku ceritakan sedikit aja gitu ya. Jadi wanita pakai kacamata hitam gitu ya, warna rambutnya dipirang-pirangin. Ini orang Asia Timur ya, kayak orang Chinese gitu. Nah, dia tuh punya kodamnya itu seperti burung phoenix gitu teman-teman. Cuma ini burung phoenixnya agak nggak proporsional gitu loh. Cuma dia bentuknya seperti burung phoenix lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu dia ketika dia mau masuk ke dalam kasinonya, kodam ini tertahan di depan. Jadi di depan di luar kasino pintunya itu ada penjaganya 2 gitu loh. Nah, dia tertahan di situ. Udah begitu aja, diem aja, tapi dia tidak ada kelihatan dia berantem atau apa gitu, nggak ada. Dia di situ aja gitu, orangnya tetap masuk tapi kodamnya tertahan, paling gitu. Jadi yang bisa menimbulkan konflik mungkin dari kodamnya, tapi nggak terjadi juga. Ini ada yang kedua lagi, saya contoh kedua ya. Ini sebenarnya agak jarang terjadi teman-teman, karena untuk melihat orang punya kodam itu agak jarang, nggak banyak orang punya kodam gitu. Dan kalau orang punya kodam juga biasanya kodamnya ya gitu-gitu aja, nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Nah, ini ada salah satu yang cukup langka ya, cukup langka terjadi. Jadi ini ada pengalaman ya teman-teman ya. Jadi ada di tempat di Jakarta pusat niaga ya. Jadi bukan mall ya, pusat perbelanjaan niaga. Jadi dia bentuknya ruko begitu, orang buka toko di ruko begitu. Nah, itu ada pilar di depan ruko sama pilarnya itu agak dekat. Jadi memang ada celah buat orang bisa lewat kalau dia nggak mau lewat depan yang kena matahari dan lewatin orang parkir mobil gitu. Jadi dia bisa lewat situ. Memang daerah situ agak kecil, celahnya itu agak kecil dan orang jarang lewat. Nah, di situ ada tuh sosok di situ. Sosoknya itu aku lihat dia seperti kayak sosok kayak seperti orang tinggi begitu. Cuma dia tangannya juga panjang, jadi kayak jangkung gitu, bener-bener jangkung, nggak wajar gitu. Itu udah pasti bukan manusia. Jadi sosok di situ, dia di situ aja gitu, diam aja gitu. Nah, ini ada orang lewat nih, kayak om-om gitu. Dia lewat, dia ada kodam gitu teman-teman. Jadi kodamnya itu bentuknya tuh seperti burung gitu loh teman-teman. Tapi bukan burung phoenix kayak gitu, bukan. Dia seperti burung elang kali ya, tapi juga bukan burung elang. Terus kakinya itu bukan kaki burung, tapi kayak memanjang ke belakang. Jadi kayak ular gitu, tapi dia bukan ular juga, susah dijelasin gitu teman-teman. Dia udah kemungkinan besar itu kayak sosok siluman lah, kira-kira seperti itu. Nah, dia tuh diikutin di belakang si om-om ini gitu loh, ikutin dia terus. Jadi waktu dia mau lewat tunnel itu yang celah itu, waktu udah mau jalan ke situ, ternyata si kodamnya pindah ke depan dia dan jalan lebih cepat. Jadi seolah-olah kayak mau buka jalan gitu buat si omnya ini. Jadi ketika udah mendekat, si yang sosoknya aku bilang yang jangkung-jangkung itu dia hilang. Jadi kodamnya lewat dulu, abis itu omnya lewat, abis itu dia balik lagi, kodamnya balik ke belakang lagi ikutin si omnya gitu loh. Jadi tetap pertengkaran tidak terjadi gitu, cuma begitu aja, cuma hilang kayak ada yang ngalah gitu. Paling gitu doang sih teman-teman. Nggak ada sih, belum pernah lihat yang berantem atau gimana gitu, nggak ada sih. Tapi kalau misalnya maksudnya orang yang punya kodamnya ini terus diserang sama orang pakai santet atau guna-guna, nah itu jujur aku nggak tahu, aku nggak pernah lihat sih teman-teman. Karena dulu aku punya kodam juga tidak pernah terjadi kayak gitu juga gitu loh. Ya paling kalau ada update apa gitu entah pasti aku infoin. Cuma sampai sekarang sih kondisinya seperti itu, seperti aku ceritakan teman-teman sampai video ini aku buat gitu teman-teman. Ya paling gitu aja lah teman-teman ya. Aku juga mau siap-siap juga lah
biar hari ini semangat lah kerjanya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video singkat ini. Semoga nggak terlalu panjang lah ya video ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah selalu mau nonton ya video monolog ini. Mungkin nggak sempurna juga ya, tapi semoga teman-teman bisa dapat sesuatu lah ya. Ya terima kasih ya teman-teman ya.